Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, tentunya membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semakin sehat ya, semakin baik, dan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secepatnya bisa kembali normal dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih untuk yang sudah like dan juga subscribe channel saya. Kemudian juga yang sudah sharing di kolom komentar juga mohon maaf apabila ada yang belum terjawab, belum bisa saya balas. Nah, tunggu saja ya, kalau saya sudah nyantai, insya Allah saya balas. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai apa itu psikosomatis. Nah, psikosomatis itu berasal dari dua kata, yaitu psikis dan juga soma. Nah, psikis yaitu pikiran ya, dan soma adalah tubuh ya. Nah, jadi psikosomatis itu adalah penyakit yang melibatkan pikiran. Nah, yang mana pikiran itu mempengaruhi ke tubuh kita. Nah, istilahnya yang juga menimbulkan penyakit atau rasa sakit. Nah, jadi psikosomatis itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita atau penyakit yang melibatkan pikiran sehingga menimbulkan rasa sakit di tubuh ya, itu adalah psikosomatis. Nah, dikatakan psikosomatis, nah itu adalah karena berasal dari pikiran dan juga menyebabkan ada sakit di tubuh kita atau keluhan di fisik. Nah, itu biasanya yang disebabkan oleh ketika kita stres, kemudian juga kita merasa cemas. Nah, itu bisa menimbulkan rasa sakit di tubuh kita atau rasa sakit di seluruh badan kita. Itu memang awalnya dari pikiran atau dari faktor psikis atau mental ya. Nah, makanya dikatakan psikosomatis karena berasal dari pikiran, kemudian efeknya ada di tubuh kita ya, berupa rasa sakit. Nah, itu. Nah, contoh reaksi yang atau istilahnya contoh reaksi dari psikosomatis yang disebabkan oleh rasa cemas ataupun misalnya diakibatkan dari stres. Nah, contoh misalkan kepala pusing, sakit kepala, sakit perut, mual, kemudian juga asam lambung naik ya. Nah, kemudian keliengan, sakit seluruh badan. Nah, kemudian juga jantung berdebar, keringat dingin. Nah, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Nah, jadi semuanya itu diakibatkan oleh faktor pikiran, kecemasan, ataupun juga diakibatkan oleh rasa-rasa yang mengganggu di pikiran kita ketika kita memikirkan sesuatu hal yang negatif, kemudian juga kita sedang stres ya, maka akan muncul di tubuh kita rasa-rasa pusing ataupun sakit, atau bahkan asam lambungnya jadi naik yang tadinya sudah normal, misalkan sudah enakan. Nah, ketika ada sesuatu yang dipikirkan otomatis, nah itu bisa mengundang kembali atau datang kembali asam lambungnya naik ya, itu mengundang penyakit ya istilahnya. Nah, jadi pemicu psikosomatis itu biasanya adalah disebabkan oleh kecemasan dan juga stres. Nah, makanya ketika kita ada sesuatu yang dipikirkan, jangan dibuat stres ya. Itu berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika saya terkena anxiety dan psikosomatis. Nah, memang ketika ada yang saya pikirkan, sesuatu hal misalkan yang bikin saya pusing ataupun suatu permasalahan yang membuat saya bingung, nah itu langsung respon di tubuh itu berdatangan. Kadang tiba-tiba keliengan, kemudian juga tiba-tiba jantung berdebar. Nah, itu adalah efek dari
kecemasan kita atau stres. Makanya untuk mengelola stresnya itu berarti kita harus tahu ketika kita ada sesuatu yang dipikirkan, nah jangan terlalu istilahnya diperdalam, mendingan mencari solusi ya. Nah, supaya tidak terjadi psikosomatis. Nah, solusi untuk menghindari psikosomatis atau supaya sembuh dari psikosomatis, nah itu solusinya yaitu yang pertama, tenangkan pikiran ya. Jangan berpikir negatif. Memang ya kalau bicara seperti ini seolah-olah gampang, ketika ngomong itu gampang, tapi prakteknya yang dikatakan susah ya. Itu tapi kalau kita belum benar-benar bisa mengelolanya ya. Tapi kalau kita sudah bisa, insya Allah segampang yang kita bicarakan. Ketika kita bicara, jangan berpikir yang negatif, kemudian juga tenangkan pikiran, itu bisa selama kita mau berusaha dan yakin kita mampu. Nah itu akan benar-benar kita mampu melakukan hal itu. Jadi berusaha menenangkan pikiran, kemudian juga relaksasi ya. Relaksasi itu juga bisa membuat apa istilahnya gejala psikosomatis itu sembuh ya dengan relaksasi. Kemudian kalau yang misalkan mau belajar meditasi, nah itu juga bisa, karena itu juga sama dengan menenangkan pikiran, fokus ke nafas ya biasanya itu. Kemudian bisa juga dengan menghirup minyak kayu putih, misalkan ketika kita sedang kelayangan atau pusing, kepala berat, ada sesuatu yang dipikirkan, ada ketakutan-ketakutan yang tiba-tiba muncul. Nah, coba tenangkan dengan misalkan itu bisa menjadi rileks ya ke tubuh kita, misalkan menghirup kayu putih ataupun aromaterapi yang lainnya. Maaf ya, saya bukan iklan tapi itu yang memang saya lakukan gitu ya. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pikiran kita ketika kita sedang cemas ataupun stres. Jadi ketika ada hal yang dipikirkan yang negatif, nah maka langsung direspon oleh tubuh kita. Nah itu mungkin teman-teman penjelasan mengenai psikosomatis ya, dan juga solusinya. Nah itu solusi yang sering saya lakukan dan alhamdulillah saya bisa mengatasi psikosomatis itu ya. Dan juga yakini kalau memang dari ketika ada sensasi itu, terus misalkan pusing, ketika kita sudah periksa ke dokter, misalkan dicek tensinya normal, kemudian kolesterolnya juga normal, nah berarti itu adalah psikosomatis ya. Lain lagi kalau misalkan dicek tensinya tinggi ataupun rendah, nah itu berarti kan memang dari faktor tubuh kita yang perlu diobati itu. Tapi kalau psikosomatis berarti pikirannya kita yang harus dibenahi ya. Jadi belajar mengelola stres, belajar untuk tenang ya, relaksasi ya, di tubuh kita itu, karena kita membutuhkan relaksasi itu. Kemudian juga supaya tidak muncul psikosomatis, nah jadi kita menenangkan pikiran dan berlatih untuk tidak berpikir negatif. Ketika muncul pikiran-pikiran negatif, langsung istilahnya dilemparkan ke pikiran-pikiran yang positif, hal yang kita inginkan, bahwa kita sehat, kita panjang umur, kita kuat, kita mampu, kita bahagia. Nah itu hal yang sering saya sebutkan ya ke diri saya. Nah itu saja dulu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video sampai selesai ya. Dan juga untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.